Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Shadaqallahul azim. Sebelumnya mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat hidup sehat, panjang umur dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Dan tak lupa kita haturkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang kelak di akhir nanti akan memberikan syafaatnya untuk kita semua. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hasbi. Di sini saya ingin sedikit memberi ilmu yang insya Allah dapat bermanfaat dan sekiranya bisa menambah keyakinan kita terhadap Al-Quran, kitab dari umat Islam itu sendiri. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran merupakan sumber dari segala hukum untuk agama Islam. Dengan Al-Quran itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia. Mengenai Al-Quran itu sendiri, telah tadi saya bacakan mengenai ayatnya, yaitu pada surat Al-Furqan ayat 1 yang isinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Demikian pula dengan sunnah Nabi. Hadis-hadis Nabi SAW memiliki peran yang berdampingan dengan Al-Quran, menjadi pedoman hukum dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Wahyu pertama turun saat Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Pada saat usia Nabi SAW pada usia 40 tahun, sebagaimana masyhur disebutkan oleh kalangan ahli ilmu, usia yang ideal bagi seseorang dalam mencapai kesempurnaan nalar, akal, dan pengetahuan. Al-Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, di mana kita ketahui bersama bahwasanya malaikat Jibril adalah pemimpin dari seluruh malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku, saudaraku sekalian, dari sedikit uraian yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat mengerti bahwasanya Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran diturunkan kepada manusia yang paling agung dan paling mulia semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama kali hingga manusia yang paling terakhir nanti Allah ciptakan. Pemimpin sekaligus pemimpin para nabi dan para rasul. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan telah saya sampaikan pula tadi bahwasanya saking mulianya Al-Quran ini, Al-Quran pun diturunkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara makhluk yang paling mulia, pemimpin daripada semua malaikat yang telah Allah ciptakan. Bahkan bisa dikatakan malaikat tersebut adalah malaikat yang paling terbaik dari sekian juta malaikat yang Allah ciptakan untuk umat manusia.
Siapa lagi kalau bukan malaikat Jibril alaihissalam. Dan Al-Quran diturunkan pada waktu yang sangat mulia, di mana Al-Quran sendiri diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu yang itu bertepatan pada bulan Ramadan. Saking mulianya Al-Quran, Allah sangat menjaga dari turunnya melalui perantara kepada siapa, lalu diberikan kepada siapa, karena Allah sangat menjaga kemuliaan daripada Al-Quran itu sendiri. Teman-temanku, saudaraku sekalian, kemuliaan daripada Al-Quran yang lainnya yaitu Al-Quran akan tetap terjaga, akan tetap dijaga kemurniannya dari awal, dari turun Al-Quran tersebut hingga akhir kiamat nanti. Selain itu, banyak sekali manfaat dan keistimewaan yang terkandung di dalam Al-Quran. Seperti Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat muslim, Al-Quran sebagai obat bagi umat muslim. Banyak sekali, dan itu semua ada dalil-dalilnya. Setelah tadi kita mengetahui bagaimana kedudukan Al-Quran yang sangat istimewa, maka kita sebagai umat muslim, kita wajib memperdulikan Al-Quran. Kita lakukan amal-amal kebaikan yang berkaitan dengan kitab mulia ini. Salah satunya, saya akan menjelaskan beberapa yang sekiranya harus kita lakukan dengan Al-Quran ini. Yang pertama, yaitu membaca dan menghafal Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan langkah awal seseorang bermuamalah dengan Al-Quran. Nabi SAW memerintahkan, menganjurkan agar kita rajin membacanya, sebagaimana tertuang dalam hadis Nabi SAW yang artinya bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Maka kita harus mengetahui Allah menjadikan amalan membaca Al-Quran termasuk sebagai salah satu yang bernilai ibadah kepadanya. Allah memberikan pahala bacaan Al-Quran bukan per ayat, bukan per surat, bukan per ain, bukan per juz, melainkan Allah memberikan pahala itu per huruf bagi siapa yang membaca Al-Quran. Nabi SAW pernah berkata dalam hadisnya, "Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf." Lalu yang kedua, ketika tadi kita sudah membacanya, kita mentadaburinya dan mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?" Quran Surat Muhammad ayat 24. Nah, kenapa sih kita harus mentadaburi dan mempelajari Al-Quran? Seperti yang udah saya katakan tadi di awal, bahwasanya Al-Quran sendiri berisi petunjuk-petunjuk untuk umat muslim. Bukan hanya petunjuk, melainkan informasi, lalu juga bisa menjadi obat buat umat muslim. Dan itu semua ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus menggali isi Al-Quran. Kita harus mempelajari apa makna yang terkandung dalam setiap ayat-ayat atau maksud di dalam Al-Quran itu seperti apa. Lalu yang ketiga, kita harus mengajarkan Al-Quran. Karena sebaik-baiknya ilmu ialah ilmu yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan untuk orang lain. Dan barang siapa yang memperluaskan dan mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan balasan yang terus-menerus mengalir untuk dirinya, mendapatkan pahala jariah. Ketika kita mengajarkan
atau kita memberi informasi kepada orang lain mengenai Al-Quran dan orang tersebut mengamalkannya, kita pasti akan mendapatkan pahala dari orang tersebut tanpa mengurangi pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, lalu yang terakhir, ketika kita sudah membacanya, ketika kita sudah mempelajari isi Al-Quran itu seperti apa, terus juga kita sudah memberikan ke orang lain, kita sudah memberikan ilmu tersebut, mengajari orang lain, yang terakhir kita harus mengamalkan, kita harus bisa mengimplementasikan makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Contoh kecil, kita dilarang makan makanan yang haram. Nah, kita amalkan bahwasanya kita dilarang untuk memakan makan yang haram. Kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya agar apa? Kita bertujuan agar kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu sendiri, dan kita mendapatkan pahala yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Bukan hanya itu, banyak sekali kandungan atau tuntutan di dalam Al-Quran itu sendiri yang dapat mempengaruhi hidup kita untuk menjadi lebih baik, untuk terjaga dari hal-hal yang sekiranya bisa membawa kita ke dalam kedosaan. Maka dari itu kita harus bisa mengamalkannya. Tapi ingat, ketika kita mengamalkan harus dengan ilmu, karena ilmu itu sangat penting. Pengamalan tanpa ilmu itu sia-sia. Ilmu tanpa pengamalan juga sia-sia. Jadi kita harus sinkron, harus balance antara ilmu dan pengalaman. Kita beramal, kita mengamalkan harus dengan ilmu, harus dengan pedoman yang kita pegang. Begitupun setelah kita mempunyai ilmunya, kita sudah mendapatkan ilmunya mengenai suatu hal, kita harus mengamalkan. Agar apa? Agar kehidupan kita bisa mendapatkan keberkahan, agar hidup kita juga mendapatkan pahala, dan agar hidup kita yang paling penting bisa terhindar dari dosa-dosa. Nah, mungkin itu aja saudara-saudaraku yang sekiranya bisa saya berikan buat teman-teman semua. Ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga kita dapat dijadikan sebagai orang yang ahli Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran, orang yang tidak bisa lepas dari Al-Quran, dan mudah-mudahan kita dapat ditolong oleh Al-Quran ketika hari akhir nanti, ketika kita sudah di alam kubur, ketika kita dibangkitkan oleh Allah. Al-Quran datang kepada kita menjadi teman kita, menjadi cahaya kita, dan mudah-mudahan Al-Quran bisa bersaksi bahwa saja kita orang yang sering membaca Al-Quran. Ini itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.